Sebuah tindakan yang terlihat sepele, namun membawa akibat yang tak terduga. Ketika seorang polwan memukul pengemis di jalan, dia tak tahu bahwa kutukan yang mengikutinya akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang akan terjadi setelah perbuatannya yang tak disengaja? Polwan Sarah adalah seorang wanita tegas yang dikenal oleh rekan-rekannya sebagai sosok yang tangguh dan disiplin. Setiap hari, ia berkeliling kota untuk memastikan ketertiban dan keselamatan masyarakat. Namun, pada suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi saat Sarah sedang melakukan patroli rutin di kawasan pusat kota. Di tengah keramaian, seorang pengemis tua yang kotor dan kusut muncul di depannya. Dia memohon-mohon pada setiap orang yang lewat, meminta sedikit uang untuk makan. Sebenarnya, Sarah telah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Tetapi hari itu sesuatu terasa berbeda. Ketika pengemis itu mendekatinya dengan tangan terentang, Sarah, yang sedang terburu-buru menuju tugas penting, mendorongnya dengan kasar. "Pergi, jangan menghalangi jalanku," kata Sarah dengan suara keras, tanpa menyadari bahwa tindakannya yang terburu-buru itu menyebabkan pengemis jatuh ke tanah. Apa yang terjadi setelah itu sangat mengejutkan. Pengemis tua itu tidak bangun. Dia hanya tergeletak di jalan, matanya menatap kosong, dan wajahnya terlihat sangat aneh, seperti sedang merasakan sesuatu yang sangat buruk. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung berkerumun, tetapi tak ada yang berani mendekat, seolah ada sesuatu yang tidak wajar tentang pengemis itu. Sebelum Sarah bisa meminta maaf atau menjelaskan, pengemis itu tiba-tiba bangkit dengan sangat cepat. Dengan suara serak dan gemetar, dia berkata, "Kau telah melukai aku, dan aku akan mengutukmu." Sarah yang mendengarnya hanya tersenyum tipis, merasa bahwa itu hanya kata-kata kosong dari seorang pengemis yang tidak berdaya. Namun, ketika pengemis itu menghilang dalam kerumunan, Sarah merasa ada sesuatu yang aneh. Tangan kanannya tiba-tiba terasa sangat berat, seperti ada energi gelap yang mengalir di dalamnya. Kutukan dimulai. Malam hari setelah insiden tersebut, Sarah mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan kanannya, yang semula terasa biasa, kini terasa semakin berat, dan setiap kali ia mencoba menggunakan tangan tersebut, ia merasa semakin lemah dan kesakitan. Genggaman tangannya mulai kaku, dan ketika ia melihatnya di cermin, tangan kanannya mulai menghitam, seolah ada energi gelap yang meresap ke dalam tubuhnya. Hari-hari berikutnya, Sarah merasa semakin tak berdaya. Setiap kali ia menyentuh benda, benda itu pekang atau hancur, seperti ada sesuatu yang menghalangi energi positifnya. Bahkan saat ia sedang bekerja, tangan kanannya menjadi semakin tak terkendali, dan ia tidak bisa menahan rasa sakit yang semakin parah. Setelah berhari-hari mencari pengemis yang mengutuknya, polwan Sarah masih terjebak dalam penderitaan. Kutukan yang menggerogoti tubuhnya semakin parah. Tapi, ada petunjuk baru yang muncul. Apakah ini kesempatan terakhir Sarah untuk mengakhiri kutukan ini? Ataukah takdirnya sudah ditentukan? Setelah berhari-hari pencarian yang sia-sia, polwan Sarah merasa hampir putus asa. Tangan kanannya, yang dulu kuat dan penuh kepercayaan diri, kini terasa semakin berat, seolah beban kutukan semakin menghancurkannya. Setiap kali ia berusaha bekerja, atau bahkan melakukan kegiatan sehari-hari, rasa sakit yang mencekam semakin meluas. Bahkan dengan setiap sentuhan, ia merasa seperti ada energi gelap yang semakin menggerogoti dirinya. Namun, di tengah kesulitan ini, sebuah petunjuk baru muncul. Di sebuah gang sempit yang terlupakan, seorang pria tua yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang kutukan ini mendekatinya. Pria itu tampak gelisah, seolah menyimpan sebuah rahasia besar. "Kau mencari pengemis itu?" tanya pria tua itu. Suaranya serak dan penuh teka-teki. "Aku tahu di mana dia berada, tapi itu bukan tempat yang bisa kau temui dengan mudah." Sarah, yang semakin terdesak oleh rasa sakit di tangannya, mendekati pria itu dengan penuh harapan. "Tolong beri aku petunjuk. Aku harus menemukan dia. Kutukan ini semakin mengancam hidupku," katanya dengan nada putus asa. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah membaca setiap lapisan kesedihan dan penyesalan dalam diri Sarah. Kutukan itu bukanlah hal yang bisa dengan mudah dihilangkan. Pengemis itu adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar. Pria itu lalu mengungkapkan bahwa pengemis itu adalah seorang pelaku sihir kuno yang menggunakan kutukan untuk mengajarkan pelajaran yang lebih
dalam tentang keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan, antara kebencian dan penyesalan. Jika Sarah ingin mengakhiri kutukan ini, dia harus menemui pengemis itu di tempat yang disebut Taman Gelap, sebuah tempat yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang benar-benar menyesal atas tindakan mereka. Perjalanan menuju Taman Gelap. Dengan tekad yang semakin kuat, Sarah memutuskan untuk mencari Taman Gelap, tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang siap menghadapi hukum alam dan kutukan yang mengikat mereka. Perjalanan itu penuh dengan bahaya, dan Sarah harus melalui berbagai rintangan untuk mencapainya. Di sepanjang jalan, tangan kirinya semakin terasa tak terkendali, seolah mencoba untuk mencegahnya melangkah lebih jauh. Namun, Sarah tidak menyerah. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemui pengemis itu dan meminta maaf, kutukan itu akan terus menghancurkannya. Di perjalanan yang panjang, Sarah melewati hutan lebat, gunung terjal, dan kota-kota kosong yang seakan ditinggalkan oleh waktu. Setiap malam, tangannya semakin terasa sakit, dan ia mulai merasakan bahwa kutukan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang jiwa yang semakin gelap. Di tengah hutan, Sarah bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengaku tahu tentang Taman Gelap. Wanita itu memperingatkannya bahwa hanya mereka yang benar-benar bersedia berkorban yang akan dapat menemukan jalan menuju tempat tersebut. Tanganmu bukan hanya terluka fisik, Sarah. Wanita itu berkata dengan suara lembut, kutukan ini telah mempengaruhi jiwamu. Hanya dengan melepaskan rasa bersalah dan benar-benar memaafkan diri sendiri, kau akan bisa menghadapinya. Akhirnya sampai di Taman Gelap. Setelah berhari-hari perjalanan yang penuh dengan rintangan dan mimpi buruk yang semakin nyata, Sarah akhirnya menemukan Taman Gelap. Tempat itu sangat berbeda dari yang dia bayangkan, sebuah taman yang terletak di bawah langit yang gelap, penuh dengan pohon-pohon tinggi yang seakan menyelimuti segala cahaya. Di tengah taman, sebuah kolam hitam yang luas memantulkan bayangan samar dari pengemis tua itu. Sarah melangkah maju dengan hati berdebar. Tangan kirinya semakin terasa seperti terkunci dalam cengkeraman energi gelap. Namun dia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Dia harus menghadapi pengemis itu, meminta maaf, dan berusaha menghentikan kutukan yang telah menguasainya. Pengemis itu muncul dari bayangan. Wajahnya tampak lebih menyeramkan, dengan mata yang memancarkan kebencian yang tak terukur. Kau datang ke sini dengan penuh penyesalan, Sarah, katanya dengan suara serak. Namun ada sesuatu yang aneh di dalam tatapannya. Namun kutukan ini bukan hanya tentang apa yang telah kau lakukan, tetapi juga tentang apa yang tidak kau lakukan. Sarah merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan mengakui kesalahannya. Dengan sepenuh hati, aku menyesal, kata Sarah dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak tahu bahwa perbuatanku akan berakhir seperti ini. Aku hanya ingin mengakhiri kutukan ini. Perubahan dan pengorbanan. Pengemis itu tidak segera menjawab. Dia hanya menatap Sarah dengan penuh kebencian. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, dia akhirnya berkata, kutukan ini tidak akan berakhir begitu saja. Sarah merasa cemas, tetapi kemudian, tangan kanannya mulai terasa lebih ringan, meskipun masih ada rasa sakit yang mengganggu. Untuk mengakhiri ini, kamu harus memberikan sesuatu yang berharga. Pengemis itu melanjutkan. Sarah tahu apa yang dimaksud. Pengorbanan yang diminta adalah untuk melepaskan semua yang dia miliki, bahkan yang paling berharga dalam hidupnya. Dengan berat hati, Sarah memutuskan untuk melepaskan tugasnya sebagai polwan, sebuah keputusan yang menghancurkan impian dan kehidupan yang telah dibangunnya selama ini.